Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas E jurusan Kesehatan Masyarakat sehubungan dengan mata kuliah Kewarganegaraan ingin mempresentasikan materi tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Julfikra Pabutungan. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Suci Rawati Bempa, Awalia Nur Fadila Labanga, dan juga Mei Distia Ersidin. Diskusi kami kali ini terbagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada pengembangan integrasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Suci Rawati Bempa. Kemudian ada pentingnya integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh Awalia Nur Fadila Labanga. Kemudian ada dinamika dan tantangan integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh Mei Distia Ersidin. Dan yang terakhir ada tantangan dalam membangun integrasi yang akan dijelaskan oleh Suci Irawati Bempa. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Sementara integrasi nasional sendiri adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nama saya Suci Irawati Bempa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Rings dan Colin Max Andrew pada tahun 1995, menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan interaksi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat, di mana masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya ketika menghadapi musuh bersama. Dan yang kedua, ada gaya politik kepemimpinan, di mana gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga, ada kekuatan lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Dan yang keempat, ada integrasi nasional, di mana integrasi nasional merupakan seperangkat nilai yang diterima dan disepakati. Dan yang kelima, ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai salah satu kesatuan. Pendapat lain menyebutkan integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan, yaitu policy assimilations dan policy Bhinneka Tunggal Ika. Baik, nama saya Awalia Nur Fadila Labanga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya integrasi nasional. Masyarakat integrasi dan hak merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Baik kerugian berupa fisik, materi seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain pula, potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Baik, perkenalkan nama saya Mei Distia Ersidin. Saya akan melanjutkan materi tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun
upaya pembangunan integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MO di Fanta Helsinki. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kota pos presiden. Yang kelima, integrasi tingkat laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur. Nama saya Suci Irawati BM4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal, di mana dalam dimensi horizontal tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi, sedangkan dalam dimensi vertikal tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi pada tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenakan diri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-gerakan antara kelompok. Bersamaan dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan anarkis. Saya akan menyimpulkan materi yang sudah kami bahas. Di Indonesia, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi. Padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras harmonis. Caranya adalah melalui difusi, penyebaran di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial. Theodorson dan Theodorson 1979 dalam Dananjaja 1999. Sehingga dapat dinyatakan bahwa integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
Suyono Usman di tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation, anggota dari berbagai kesatuan sosial, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty atau loyalitas ganda dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Dan 3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.